warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zahra Tiani Jamaluddin dengan NIM PO 7132032211100. Nah, kali ini saya akan membahas tentang anatomi rongga mulut. Mulut adalah rongga lonjong pada permulaan saluran pencernaan. Nah, mulut terdiri atas dua bagian, yaitu bagian luar yang sempit atau vestibuka, yaitu ruang di antara gusi serta gigi dengan bibir dan pipi, dan bagian dalam yaitu rongga mulut yang dipatasi di sisi-sisinya oleh tulang maksilaris dan semua gigi, dan di sebelah belakang bersambung dengan awal pharynx. Rongga mulut terbentang mulai dari permukaan dalam gigi sampai orofaring. Atap mulut dibentuk oleh palatum durum dan mol seperti gambar di ini. Yang di atas itu merupakan palatum durum dan yang di belakang sedikit itu adalah palatum mol. Di bagian posterior palatum mol berakhir pada uvula. Nah, lidah membentuk dasar mulut. Pada bagian paling posterior dari rongga mulut terletak tonsil di antara kolumna anterior dan posterior. Selanjutnya ialah lidah. Pergerakan lidah diatur oleh saraf otak ke-12. Permukaan belakang lidah yang terlihat pada saat seseorang membuka mulut ditutupi oleh selaput lendir yang mempunyai tonjolan-tonjolan atau papila. Pada papila ini terdapat alat pengecap atau wastebud untuk mengenal rasa manis, asin, asam, dan pahit. Di samping itu, lidah juga mempunyai ujung-ujung saraf perasa yang dapat menangkap sensasi panas dan dingin. Rasa pedas tidak termasuk salah satu bentuk sensasi pengecapan, tetapi suatu rasa panas yang termasuk sensasi umum. Pengecapan diurus oleh saraf otak ke-7 dan sensasi umum oleh saraf otak ke-5. Nah, apabila lidah diangkat ke atas, suatu perlekatan mukosa frenulum dapat terlihat di bawah lidah di garis tengah yang menghubungkan lidah dengan dasar mulut. Nah, adapun bagian-bagian lidah dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, kelenjar ludah terdiri dari yang pertama, kelenjar parotis. Kelenjar parotis merupakan kelenjar ludah terbesar. Letaknya di bawah depan dari telinga di antara proses mastoid kiri dan kanan mandibularis. Nah, yang kedua ialah kelenjar submaxillaris, terletak di bawah rongga mulut bagian belakang. Yang ketiga, kelenjar sublingualis, terdapat di bawah selaput lendir bermuara di dasar rongga mulut. Nah, adapun jaringan sekitar rongga mulut yaitu yang pertama bibir dengan bagiannya yang terdiri dari bibir atas, bibir bawah, tepi bibir, sudut bibir, tuberkel atau tonjolan bulat pada bibir atas tengah. Yang kedua yaitu filtrum. Filtrum yaitu lekukan antara tuberkel dan hidung. Yang ketiga ini filtrum. Yang ketiga labiomental groove, yaitu yang berjalan horizontal di bawah bibir yang membatasi dagu. Yang keempat nasobial groove, yaitu lekukan antara hidung atau nasal dan bibir atau labia. Yang kelima ialah dagu. Gigi, geligi, dan tulang palatum. Fungsi gigi sebagai bagian dari mulut dalam proses matrikasi atau pengunyahan ialah menggigit dan menggiling makanan di antara gigi bawah dan gigi atas, serta dibantu oleh gerakan lidah dan pipi dalam memindahkan makanan ke palatum keras gigi. Setelah makanan terpotong-potong dan tercampur dengan saliva, maka akan masuk atau ditelan oleh untuk proses selanjutnya. Sebuah gigi mempunyai mahkota, leher, dan akar. Mahkota gigi menjulang di atas gusi, lehernya dikelilingi gusi, dan akarnya berada di bawahnya. Gigi dibuat dari bahan yang sangat keras, yaitu dentin. Di dalam pusat strukturnya terdapat rongga vulva. Adapun komponen penyusun gigi yaitu email gigi adalah substansi paling keras di tubuh manusia. Dentin terletak di bawah email
terdiri atas rongga-rongga berisi cairan. Sementum akar gigi ditutupi lapisan sementum tipis, yaitu jaringan bermineral yang sangat mirip tulang. Vulva merupakan bagian yang lunak dari gigi. Vulva gigi berisi sel jaringan ikat, pembuluh darah, dan serabut saraf. Kita kembali lagi ke kelenjar saliva. Secara istilah, saliva berasal dari kata benda yang berarti kolektif. Istilah ini menggambarkan bahwa saliva dihasilkan oleh berbagai macam sumber yang berbeda-beda. Saliva sebagian besar disekresikan oleh kelenjar eksokrin di dalam rongga mulut yang disebut kelenjar saliva. Kelenjar saliva dalam rongga mulut terdiri dari 3 kelenjar saliva mayor, yaitu kelenjar porotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis, serta beberapa kelenjar saliva minor yang tersebar di mukosa rongga mulut. Saliva diproduksi oleh 3 pasang kelenjar saliva mayor, yaitu parotid, submandibular, dan sublingual, beserta kelenjar minor yang tersebar di bawah epitelium oral. Tiap kelenjar terhadap total volume saliva berkontribusi sebanyak 30% dari kelenjar parotid, 60% dari kelenjar submandibular, 5% dari sublingual, dan 5% dari kelenjar minor. Adapun beberapa fungsi kelenjar yaitu melicinkan dan membasahi rongga mulut sehingga membantu proses mengunyah dan menelan makanan, membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa makanan dan kuman, mempunyai aktivitas antibakteri dan sistem buffer, membantu proses pencernaan makanan melalui aktivitas enzim vitalin, dan fungsi kelenjar masih banyak lagi. Adapun faktor yang mempengaruhi kelenjar saliva yaitu yang pertama derajat hidrasi, yang kedua posisi tubuh. Pada posisi berdiri, laju aliran saliva mencapai 100%, pada posisi duduk 69%, dan pada posisi berbaring 25%. Yang ketiga paparan cahaya, yang keempat irama siang dan malam, yang kelima obat, yang keenam usia, yang ketujuh efek psikis, dan yang kedelapan jenis kelamin. Nah, mekanisme sekresi saliva. Sekresi saliva yang bersifat spontan dan kontinu disebabkan oleh stimulasi konstan saraf parasimpatis dan berfungsi menjaga agar mulut serta tenggorokan tetap basah setiap waktu. Yang pertama ialah refleks saliva sederhana atau tidak terkondisi. Refleks saliva sederhana terjadi saat baroreseptor di dalam rongga mulut merespon adanya makanan. Gerakan gigi juga mendorong sekresi saliva walaupun tidak terdapat makanan karena adanya manipulasi terhadap baroreseptor yang terdapat di mulut. Yang kedua ialah refleks saliva di dalam atau terkondisi. Pada refleks saliva didapat, sekresi saliva dihasilkan tanpa rangsangan oral, hanya dengan berpikir, melihat, membaui, atau mendengar suatu makanan yang lezat dapat memicu pengeluaran saliva melalui refleks ini. Itulah tadi penjelasan sederhana mengenai anatomi rongga mulut dan kelenjar saliva. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.